karena kita bisa ngatur pH-nya segimana atau nutrisinya segimana, jadi tingkat keberhasilan dari tanaman hidroponik pun tinggi dan kita nggak usah takut gagal karena mereka makanannya itu sudah kita atur. Nutrisi itu ketika airnya sudah habis saja. Itu kira-kira pompanya udah mulai habis. Sama di air itu udah harus campur nutrisi? Ya, sudah ada campur nutrisi sesuai dengan umur tanaman itunya sendiri. Kalau tadi kan Bapak bilang bisa di-set ya, seminggu, 2 minggu gitu, itu gimana Pak cara cara ngesetnya tuh begini. Kalau untuk lebih cepatnya, jadi ketika sebetulnya perangkatnya itu sendiri, misalnya ini kita pengen minggu ini panen, sebelah sini misal minggu berikutnya. Jadi tanamnya pun ketika semai seminggu sekali. Jadi nanti seminggu di sini, pindah ke ini seminggu, pindah ke ini seminggu, pindah ke sini seminggu gitu. Dan itu udah pasti ya Pak? Pastinya karena makanan tanaman itu sendiri bisa disediakan oleh kita. Karena penanamannya dengan air dan tidak bersentuhan dengan tanah, artinya kalau dilihat juga hasilnya tuh bersih-bersih, sayurannya tuh bersih dan seger aja, kelihatan tuh kayak yang biasa dijual di supermarket. Dan kalau menurut saya sih dari tanaman hidroponik ini potensinya untuk dikomersilkan, kita masukkan atau kita jual supply ke supermarket itu bisa lebih baik. Caranya memang beda. Ini bertanamnya dengan sistem namanya Dutch bucket atau sistem vertigasi. Ini sebetulnya airnya ada ngalir, jadi sama aja, hanya saja ini dialirin melalui selang-selang gitu. Kalau ini kan paralon biasa ini. Ini ember-ember bekas es krim. Oh iya. Gitu. Kalau ini selada ya Pak? Ya, ini selada. Selada ini baru berumur sekitar 25 hari. Sebetulnya nanti akan lebih besar lagi ketika paling lama 30 hari sampai 35 bisa dikonsumsi. Untuk bisnis konvensional akan kalah dengan hidroponik karena dari hidroponik itu 3 kali lipat minimal lebih besar penghasilannya dari selain menghasilkan si tanamannya itu 3 kali lipat dari konvensional. Di dalam hidroponik itu memang menyatukan ilmu biologi, ilmu kimia dan juga ilmu matematika. Ilmu matematikanya untuk mengatur yaitu menghitung nutrisi itu sendiri. Jadi nutrisi itu kita bisa set. Misalnya unsur ini supaya rasanya seperti ini kita kurangin unsurnya ini. Nah, ini ya. Bisa direkayasa ya. Namanya makanya disebut bahwa ini tadi saya di awal disebut adalah sistem rekayasa. Semuanya bisa diset. Misalnya kalau sayurannya ini mau lebih panjang masa penyimpanannya dikurangi unsur ini. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi dan juga kepastian dalam bertanamnya itu beratnya pun sudah bisa diukur. Ya. Kenapa bisa maksimal berhidroponik dengan yang konvensional? Pertama, tanaman itu tidak mencari makanannya dia sendiri, tetapi makanannya sudah disediakan oleh kita. Itu kenapa hidroponik lebih maksimal, lebih besar dan juga beratnya itu sampai satu ini aja bisa sampai 250 gram. Ini sistemnya yang paling sederhana tadi. Ini kebetulan apung, ya. Jadi ini dari bekas ember bekas es krim tadi. Ini seperti ini. Ya. Ini bawahnya air. Apa? Ini akarnya. Ya, akarnya itu air nutrisinya. Nah, seperti ini. Ini sekitar berumur sebulan kurang. Kalau si melon ini berapa lama untuk sampai? Kalau di konvensional itu sekitar 75 hari dari menebar benih itu tadi. Iya, sama. Jadi nanti ini kita ya kayak seperti ini tadi. Ini harus dikawinkan, kalau enggak nanti telat akan tidak berbuah. Ini sebetulnya tadinya sudah banyak, hanya karena telat di dalam penyerbukan tadi. Jenis tanaman yang bisa di hidroponik semua tanaman bisa. Hanya saja yang berbatang atau istilahnya berbatang besar kayak pohon jambu, pohon jeruk. Karena kan itu pengikat akarnya nanti akan otomatis medianya akan mesti lebih besar. Itu yang nggak mungkin. Yang mungkin dilakukan adalah ya pertama kayak sayur-sayuran, buah-buahan, sayur buah gitu. Yang tidak berbatang besar. Ini yang disebut tadi NFT atau DFT. Ini kebetulan DFT. Nah, bagaimana sih caranya proses di dalam bertanamnya itu sendiri? Yang paling pertama kan tadi kita menggunakan ini paralon, bisa pipa paralon, bisa talang air gitu ya. Nah, gimana caranya kita mengalirkannya itu dengan gini.
Jadi awalnya itu adalah ini namanya kotak tandonan atau reservoir. Nah, di sini ada pompa akuarium yang mengalirkan airnya ke atas ini. Oh iya. Air masing-masing pipa. Nah, di sana nanti ada namanya outlet. Outlet itu pembuangan, air pembuangan yang nantinya akan kembali ke dalam tandonan. Iya. Jadi pertamanya seperti itu. Jadi air itu ngalir terus seperti di akuarium. Jadi ini kotak inilah kita mengisi nutrisi dan juga kita ngontrol nutrisi dan airnya. Dan kebetulan yayasan ini juga menampung dari anak yatim dan panti jompo, sehingga sayuran yang hasil hidroponik tadi bisa dikonsumsi oleh oleh orang jompo dan anak yatim di situ.